Oke, kita mulai dalam 3, 2, 1. Ya. Halo Sobat Pinus, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya ada di Tulamben, ada di BES. Bali Elite Scuba Team. Dengan Bli Erik nih harusnya ada satu lagi nih, Bli Jing, cuman beliaunya nggak mau diajak ngobrol. Gitu. Malu-malu dia, malu-malu. Malu-malu. Nah, teman-teman Sobat Pinus, apa sih BES itu? Kenapa ada di sini dan mulai kapan? Bli Erik silakan diceritain. BES itu mulainya berdiri itu 2017. Ya. 2017 asal mulanya itu saya sama Jing itu temenan dari kecil. Oke, memang asli sini berarti. Kita dari Tulamben. Kita teman dari kecil, ya teman main, teman sekolah juga, ya. Begitu kita cari dapat scholarship beasiswa. Beasiswa kalau nggak salah itu 2010. Di mana tuh? Di Sanur, di Bali. Oke. Kita ada program dari PADI, dapat beasiswa untuk seluruh Indonesia 8 orang. Se-Indonesia tuh saingannya? Ya. Wow. Nah, tahun berapa tuh Bli? 2010. Oke. Yang dari Bali ada 2. Saya sama Jing. Ini teman akrab dari kecil nih. Dapat oke. Kita sebenarnya nggak tahu kita dapat beasiswa. Kita nggak ngobrol dapat beasiswa, tapi last minute-nya itu seminggu sebelumnya, sebelum berangkat ada teman sahabat kita bilang, "Rik, si Jing dapat beasiswa." Saya juga dapat. Wah. Yang daftarin siapa tuh Bli? Nah, itu ada teman yang kasih tahu, instruktur yang kasih tahu. Nih kalau mau jadi instruktur nih dari 0 sampai MSDT namanya. MSDT? Ya, itu MSDT itu PD Open Water Instructor, specialty di atasnya specialty. Apa namanya? Level-levelnya gitu lah ya. MSDT, Master Scuba Dive Trainer. Oke. Dari 0 tuh. Iya. Tapi saya sama Jing udah nyelam, sebelumnya udah diving, tapi nggak seprofesional. Oke, makanya di 2010 dapat scholarship tadi, ini kayak kesempatan nih. Yes. Oke. Kita di sana setahun. Lepas itu langsung serius di diving atau? Ya, kita setahun itu belajar tuh kayak baca buku. Dulu tuh pakai buku manual. Belum ada PDF-an gitu atau? Belum. Sekarang pakai online kan? Iya. Dulu pakai buku manual itu. Kita satu buku itu open water kita baca 3 bulan. Berapa halaman itu? 3 bulanan itu. Udah kayak kitab ya. Waduh, itu awal-awal tuh semuanya pakai bahasa Inggris kan. Itu awal-awal kita pusing juga. Ini kalau dikasih air nih kepala ini kayak berasap. Iya. Itu 2 minggu awal tuh. Ya karena kalimat-kalimatnya kan beda. Iya. Bahasa teknis, non teknis. Iya. Kayak contohnya kita kalau ngobrol gini sama orang Western itu kan pakai kayak naik itu kan go up naik. Tapi di buku bilang ascend. Jadinya apa nih? Ngapain nggak go up aja? Kan lebih gampang nih Pak. Ternyata beda. Istilahnya ya. Nah terus kemudian lahirlah langsung pakai nama BES atau sebelumnya punya nama lain? Belum. Habis itu kita selesai setahun, kita balik ke Tulamben, kita berdua. Karena zaman itu kita selesai 2011 dan 2011 itu instruktur jarang di sini. 11 ya. Itu lokal maksudnya. Iya. Saya, Jing, ada lagi satu teman kita, cuma bertiga di Tulamben. Iya. Kita kerja, ya Jing tuh teman minum. Iya. Ngobrol kan masih muda kan minum, gitu-gitu. Nah, nih Rik, kita bikin dive center ya. Nah, obrol-obrolan biasa-biasa dulunya. Ya, bersyukur jadinya 2017, Jing telepon malam-malam. Ih, ada jual alat nih, sama kompresor. Sama tangki. Iya. Ya, saya bilang, oke, kita beli aja. Berapa harganya? 80 juta itu. Waktu itu tuh 2012. 2017 jadi 2016 akhir ya. Oke. Ya, itu kan beruntung sekali kompresor itu ratusan juta kan, sama tangki 12. Harganya segitu teman-teman mainannya mereka nih. Iya, kita beruntung aja sebenarnya. Dan awalnya itu lucunya kita nggak punya duit. Saking lucunya malam itu, Jing udah dealin sama
Si orangnya. penjual nih ya. Penjual ini nih. Nah, kompresor sama gini. 80 juta, Rik. Ya. Saya bilang ya aja kan. Saya pikir dia yang punya duit. Oke. Terus. Dia. Habis itu dia saat next day-nya dia telepon kan, Rik, duitnya udah ada. Ah, duit apa? Malah nanya dia. Iya, duitnya yang mau dibayarkan. Kan udah kita deal. Semalam udah deal, kamu tinggal bayar aja. Oh, saya kira kamu yang punya duit 80. Enggak, saya nggak punya duit. Dan dia nanya balik, saya juga nggak punya duit. Tapi ya habis itu saya bilang, Jing, kasih waktu 24 jam buat saya pikir, saya bilang. Ya mikir-mikir, ada temen, saudara. Ya dulu kita seneng naik motor trail gitu. Jadinya ada orang yang bantu. Saya telepon, saya minta bantuan, minta pinjam duit 80 juta. Iya. Untuk deal yang dibikin bleaching tadi malam. Ya, karena kita total nggak punya duit. Itu main-main. Bilang ya kalau saya bilang itu beruntung sih. Iya. Tapi maksudnya dapat juga akhirnya ya. Dapat pinjaman, dapat itu sebulan. Oke, mempersingkat cerita Bliarik. Ini teknis untuk orang yang pengen belajar diving. Itu ada batasan usia atau harus ngapain dulu sih sebenarnya? Kalau usia ya kalau di gininya itu 10 tahun. Minimal 10 tahun. Ya. Kalau misal anak 9 tahun tapi secara fisik dia bongsor gitu gimana? Nggak boleh. Itu gitu. ada kalau 8 tahun boleh tapi di kolam saja. Oke. Ya. Karena menurut di teorinya itu nggak boleh. 10 tahun baru boleh menyelam. Ke laut maksudnya? Ke laut. Open water ya? Ya. Itu pun ditemenin orang tua atau wali. Ya, Ya, kalau saudara siapa temennya gitu. Boleh dia. Dan ada persetujuan orang tua juga. Iya, ada yang harus tanda tangani lah gitu. Kayak begini nih. Oh iya gini. Ini medical formnya. Ya, nanti ada sini namanya. Nama peserta, nama instruktur, ada tanda tangan orang tua. Oh iya. Ya, yang diperlukan. Ini standar dari siapa nih? Dari mana? PADI. Oke. Ya, ada medical ini. Kalau jika Anda hamil, wanita hamil atau berusaha hamil, jangan. Jangan, nggak boleh diving. Apalagi asma itu. Asma nggak bisa nih. Asma, epilepsi. Iya. Ya apalagi kalau asma, epilepsi. Lumayan ada berapa sih punya penyakit rawat jantung, operasi besar. Gitu. Tapi kalau udah operasi berapa tahun, udah oke bisa. Oke. Kalau ada penyakit itu high blood sugar itu diabetes itu kalau dia parah ada gini dokter ada surat dokter baru boleh. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang dalam diving aturannya kisi-kisinya tuh udah jelas, udah rapih banget gitu ya. Maksudnya ini nggak sembarangan gitu. Nggak cuman keren-kerenan gitu ya. Nggak boleh tuh orang datang kita bilang oh kamu mau diving ayo gitu. Kalau di sini nggak. Kalau di sini kita saya kasih penjelasan ini. Ini medicalnya, pedomannya mau dibaca dulu. Ini ada aturannya juga di belakangnya. Nah kalau ada penyakit kita harus udah kasih dia baca dulu, pahami dulu gitu. Kalau ini kan ada ya tidak. Kalau dia punya asma ya sebaiknya jangan. Ya apalagi asma. Gitu. Kalau seseorang tuh datang, aku nggak bisa renang nih gitu, atau nggak ya renangnya asal-asalan lah gitu. Ya. Itu gimana tuh? Nah itu ada program buat pemula itu namanya kayak Discovery Scuba atau istilahnya trial dive. Trial dive. Try scuba ada yang bilang try scuba, trial dive. Nah itu nggak bisa renang bisa. Nah. Oke, kan di dalam air nanti butuh kicking juga toh? Maksudnya gimana tuh? Itu nanti diajarin di kolam dulu. Oke, nggak langsung ke laut. Langsung kalau di sini di tempat kita baru datang yang bisa isi pemuli dulu, lihat cek kesehatan dulu, formulir kesehatan semuanya, datanya. Begitu dijelasin sama instruktur. Nah, dan di sini tuh satu orang dijaga satu instruktur. Satu peserta instruktur. Ya. Oke. Demi keamanan. Ya. Itu pun nggak langsung ke laut. Ya. Dijelasin sini alatnya buat napas bagaimana, cara equalize. Ya yang benar. Begitu baru di kolam kita ada kolam juga di belakang.
Oke, jadi teman-teman di sini tuh ada kolam, ada penginapan juga. Iya. Penginapan nanti kita bahas ya. Iya. Ini kita bahas diving dulu Dulu, aja. ya. Ke kolamnya minimal ada berapa meter dalamnya, Bli? Nah, yang buat training itu paling dangkal 1,4. 1,4 Ya, meter. seginilah. Mm-mm. 1,4 nanti dilatih di sana dulu, latihan dulu sampai merasa nyaman, aman. Ya, tenang udah bisa napas di bawah air. Ya, paling dalam 2,5. 2,5 meter. Ya. Oh, oke. Dan yang bilang tadi tuh kalau kicking bagaimana? Nah, kalau nggak bisa kicking kan diajarin di kolam dulu. Iya. Gerakannya kayak bagaimana? Nggak mungkin 100% bagus kan? Iya, Nah, langsung karena di gitu. sini satu orang satu Iya. dijaga, nanti dipegang. Oh, Tangannya oke. begini. Kayak kalau orang baru coba diving kan kadang-kadang gemeteran juga kan? Iya, karena kan di darat nafas pakai hidung Hidung, nih. ya. Ketika kita udah pakai regulator. Betul, pakai mulut kita. Dan selama nyelam paling lama berapa menit? Nah, kalau beginner itu rata-rata ya, itu 30 menit udah tenggorokannya udah mulai kering dia. Karena sebenarnya yang dihirup tuh apa sih? Oksigen murni atau? Oksigen enggak, oksigen seperti yang kita hirup di darat. Oh, gitu. 21% oksigen, 79% nitrogennya. Oh, oke. Ya. Ada nitrogennya. Apakah itu yang bikin tenggorokan kering? Karena atau? kita pakai dari mulut dan itu anginnya kering. Oke. Oh, Kompres gitu. air. Iya. Rata-rata 30 menit. Ya, kalau profesional tergantung kedalaman sih. Ada yang sejam. Wow. Ada 50 Sejam nafas pakai mulut terus ya. Iya. Oke, kalau 30 menit Bleri, itu di daerah sini tuh dapat apa aja? Nah, kalau 30 menit Pemandangannya. ya. Kalau di sini ada namanya yang spesialnya kalau pemula itu Coral Garden. Itu ikan Nemo banyak. Nemonya banyak. Bisa dilihat di IG-nya Pinus ada juga. Iya. IG kita juga ada Bali Elite. Nanti Coral Garden lihat pemandangannya kayak apa. Itu ikan-ikan Nemo itu ikan kecil-kecil warna-warni itu 4 meter udah kelihatan. Oh. Ya, Oh, kalau gitu. pemula itu 12 meter maksimum. Oh, oke. Maksimum. Oke. Tapi rata ya 8 gitu. Dan lagi yang highlightnya itu di Liberty, USAT Liberty. Oh iya. Yang kapal karam itu. Itu kapal karam berapa ya kedalamannya? Itu paling dangkal 4 sampai 30 meter. 30. Ya. Untuk pemula amankah di 30? Aman, karena dia 4 meter. Oh, maksudnya kalau diterusin sampai 30? Nggak boleh. Itu kalau gitu? 12 tadi yang bisa bilang tuh. Ya. Misalkan nih saya pemula kan, Iya. tapi rasa ingin tahu saya sangat tinggi gitu. Aku mau lebih dalam itu emang enggak? Enggak, itu maksimum kalau pemula itu 12 meter. Oh, iya. Yang pemula itu yang try scuba itu yang dibilang try Iya. scuba. Discover scuba itu sama. Levelnya apa aja sih? Beli di SD, di Discover Scuba. Ya, Discover Scuba. Naik lagi? Open water. Oke, terus? Advance. Kalau open water itu yang nyari sertifikat bisa dipakai sampai kedalaman 18. Hah? Sertifikat tuh baru 18 doang tuh? Ya, itu anggap aja level 1 itulah. Iya. Level 1-nya open water, nanti 18 meter. Itu sertifikatnya seumur hidup. Oh, oke. Durasi kursusnya 3 hari lah. 3 sampai 4 hari. Ya. Habis itu advance itu 30 meter. PD advance maksudnya. Oh iya, level berikutnya ya setelah level 2 itulah. Ya. Itu 30 meter. Ada rescue, IFR, dive master. Oh iya. Itu baru instruktur levelnya gitu. Oke, berarti secara struktur memang udah tertata. Jadi ini olahraga yang sangat aman sebenarnya teman-teman. Karena kalau ngelihat struktur bukan organisasi, apa sih istilahnya nih sistemnya, di dalam diving tuh udah rapi banget, ya kan? Oke, terus pemula tadi 12 ya? Ya, Di maksimum. 12 itu di dalam Liberty tadi bisa lihat apa aja? Nah, kalau Liberty itu ikannya banyak sekali, luar biasa ikannya di sini. Di sini ikannya itu istilahnya bersahabat. Kalau kita diving tuh ikan datang nongol depan muka kita. Ya, kalau istilahnya kita kalau punya akuarium di rumah ya lihat ikan kayak di akuarium gitu. Pokoknya memuaskan lah sini kalau diving di turnamen gitu. Ya. Dan kalau diving sama kita mau tanya-tanya bisa ke Pinus juga. Iya. Di Pinus ya. Nah, itu kalau Liberty itu kan semuanya udah tahu tuh kapal karamnya yang populer
Ya sejarahnya nggak usah kita bahas di sini, bisa Iya. googling lah teman-teman. Iya, iya. Cuman yang menarik beli Erik, bagaimana orang yang nggak berani nih bisa jadi berani, itu pernah ada atau ada mungkin ada customer yang paling unik yang ini kok bandel banget sih diajarinya itu pernah nggak sih kayak gitu tuh? Kalau bandel sih enggak. Oh. Ya. Karena dia apa tuh mendengarkan, ya memahami. Nggak mungkin kita nggak tahu, apalagi kita pakai napas dari mulut. Pakai Oh alat iya, ini, kan di dalam nggak bisa ngomong ya, nggak bisa Iya. ngobrol. Nah itu bahasa tubuhnya atau komunikasinya gimana tuh? Kita ada namanya hand signal. Diajarinnya di kolam dulu. Nanti di darat dulu di sini, Oh, oke. habis gitu di kolam ditanya-tanya. Kalau gini kayak gini contohnya nih, ini Iya, oke. Ini oke. Ini nggak terkait dengan partai politik ya nih ya? Nggak ya? Enggak. Ini malah naik namanya. Apa tadi, asen apa? Ascend, Ascend, naik, go up. oh. Nah, naik ini. Kalau gini nggak oke. Kalau iya. mau ini diving nih, kita nanya gini, jawabannya begini, Ngajak naik berarti. Gaya naik. Oke, Itu iya. contohnya ini oke. Naik, up. Ini turun. Ngajak lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Oke. Ya, kalau ada masalah begini. Oh gitu, ada masalah. Ya, ada lagi. Banyak ya nanti Banyak. diajarin di sini. Ya, Oke, rata-rata berapa tadi, 3 hari ya yang ngambil open water tadi? yang khusus itu yang level 1 open water itu 3 hari. 3 hari. 3 sampai 4 hari lah. Di sekitaran Tulamben, Beli Erik, ada spot apa aja? Coral Garden, Nah. Liberty, Yang highlightnya ya, itu Liberty, itu drop off dinding, tebing. Oh, di dalam laut? Dalam laut, itu tebingnya kayak dari 3-4 meter sampai ke dalam sampai 70 meter sekian. 70 meter, apakah masih ada cahaya di dalam? Saya belum pernah sih. Tapi serem kayaknya, Mas bayanginnya. Itu beda level lagi. Oke, iya. Maksudnya kita ngobrolin yang open water lah. Level kita ya. Nah, itu kalau saya bisanya 40 meter. Itu Deep specialty. dapat apa aja pemandangannya nih? Kita bicara pemandangan. Sebenarnya pemandangan paling bagus tuh di dangkal sebenarnya. Malahan ya? Ya, antara kalau di sini ya, Oh, di iya, sini ya. kita ngomongin yang di Sini Tulamben rata-rata sekitarnya. tuh ya 20 ke atas. Oh gitu. Ikannya banyak, Iya, caranya iya. bagus karena sinar matahari cukup. Hmm. Ya, makin dalam kan agak gelap. Tapi di sini 40 Iya. meter masih kelihatan, tapi nggak Oh gitu. sebagus yang 20 meter 18 gitu lah. Kondisi cuaca seberapa pengaruh, Bli? Kayak sekarang nih musim kemarau kan, banyak cahaya, jarang hujan itu. Itu visibility-nya. Kalau sekarang itu visibility-nya bagus sekali. Oh, oke. Ombak udah bagus. Nah, di sini kita divingnya dari pantai. Ada istilah apa tuh? Ada yang dari pantai, ada yang Beach entry dive, boat dive, pakai perahu. ceritain dong beach entry itu. Ya, beach entry itu di Tulamben nih. Nah, kita divingnya dari pantai. Kalau boat dive pakai boat kan? Berarti kita naik perahu dulu. Naik perahu dulu, Oke. baru pakai boat. Iya. Pakai boat dulu, baru turun ke laut. Kalau di sini kita jalan aja. Baru 1,5 meter aja lihat ke bawah udah ada ikan. Oh, tapi di sini khusus dive atau ada yang snorkeling? Snorkeling bisa juga. Snorkeling bisa juga ya. Tapi kalau saya rekomendasi diving sih. Nanggung ya kalau snorkeling. Nanggung. Jauh-jauh snorkeling. Snorkeling nggak bisa sampai ke Nggak bisa. Liberty tadi. Tapi di atas aja. Tapi apa tuh rasanya beda kalau diving. Tenang, enak gitu. Testimoni dari tamu yang udah pernah atau yang masih ingat itu kayak apa contohnya? Kalau banyakkan orang itu dia bilang ini ketagihan ya. Oh gitu, adiktif ya? Iya. Memang iya sih Iya. teman-teman saya waktu itu nyoba dan iya adiktif. Iya. Awal-awal aja satu kali dive pertama itu 5 menit, 10 menit awal tuh memang banyak sih yang gemeteran gini. Oh. Deg-degan. Oke, karena dipegang ya, karena satu-satu tadi ya. Dipegang jadinya dia lebih nyaman. Iya. Kalau di sini satu-satu lebih Iya, aman. iya. Ada kok tempat gini ada 2-1 gitu. Tapi kalau di sini satu-satu, walaupun dia nggak nyaman kan dipegang nih, diajak di 1 meter 2 meter dulu. Muter-muter dulu. Muter-muter dulu, Gitu, iya, biar iya. tenang dulu. Itu awal-awal, nanti setelah 10 menit tahu nih, enak nih lihat ikan. Kalau udah mulai gini-gini tuh seneng berarti dia. Oh. Berarti Iya, udah iya. enjoy. Tandanya dia. itu. Iya, tandanya nih. Ada Nemo. Gini dia. Terus dia mendekat Ada lama-lama. ini gitu. Dive kedua udah, habis dive kedua ya bahayanya itu ketagihan. Iya. Oke, kalau aku ngajak kembali ke yang 3 hari tadi, open water ya. Ya open water. Di sini ada penginapan juga teman-teman. Jadi untuk menghabiskan waktu 3 hari, taruhlah kalau teman-teman dari Jakarta atau luar kota gitu atau luar Bali,
datang ke satu spot di sini, ada base, ada Segara Tegeh, nama penginapannya. Itu udah tayang di YouTube-nya Pinus juga, udah kami ceritakan waktu itu ya, udah kita ceritakan. Terus kemudian ya 3 hari itu di sini makan nggak usah khawatir ya di sini ya. Kita ada restoran juga. Ada restoran juga. Breakfast, lunch, dinner. Wah itu mantap, udah lengkap. Tempat nginep ada, kolam ada, dive center ada. Dive center dari sini ke laut berapa lama? Nah di sini itu. Dari sini dive center ke tempat diving spotnya itu semenit. 1 menit. Pakai mobil pickup. Oke. Semenit aja, ini di bawah aja. Enak. Paling enak ada di sini, di Tulam itu diving. Apa yang masyarakat sini lakukan untuk menjaga ekosistemnya sini, Bli? Kalau di sini itu kita ngomong dari 20 tahun lebih ya. Di daerah sini tuh di pantai ini kayak di pantai Liberty, Coral Garden, Trok itu nggak boleh mancing. Nggak boleh mancing ikan gitu. Dari pantai mancing itu nggak boleh. Oke. Sama nembak ikan, spear fishing nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Kita udah dari 25 tahun yang lalu. Oke. Menjaga itu. Iya. Itu aturan adat. Oh. Ya. Oh lebih ini lagi dari adat ya, bukan dari teman-teman penggiat diving malahan ya. Malah adat berarti. Ada juga bantu. Jadi kita penggiat diving. Anggap aja backingannya desa adat. Berarti ada kesadaran dari adat juga, itu bagus banget itu dari masyarakat berarti kan. Tapi dari pemerintah sekarang udah mulai. Dari zaman dulu kan 25 tahun kan masih di adat dulu. Oh iya. Maksudnya kita nggak gini, kalau ada mancing kita ajak ngobrol baik-baik lah. Ini tempat wisata gitu. Oke. Pakai 3 hari ya, bisa nginep, bisa diving, bisa apa lagi yang di sekitaran sini? Mancing bisa, boleh mancing tapi pakai perahu. Berapa kilo? Hitungannya kilo atau mil sih kalau di laut? Kilo masih kilo ya? Ya kurang lebih sekiloan. Oh, tengah. Deket enggak? Itu baru boleh mancing. Tapi kalau di pesisirnya memang nggak boleh. Oke. Paling 500 meter lebih lah. Kalau mancing ikan apa aja yang biasa didapat para pemancing itu? Ikannya mahi-mahi. Barakuda juga. Barakuda. Barakuda itu bukannya ini ya yang cepat banget ini gerakannya? Ya, kalau kita diving itu banyak tuh barakuda. Yang pipi-pipi itu kan. Iya, ada giginya. Nah, itu silver warnanya. Jadi nggak tahu sih, aku cuma membayangkan ketika nanti mancing dapat ikan terus malamnya dibikin barbekyuan di sini kayak gitu. Bisa, kita ada tempat juga di sini. Tempat santai. Mantap. Nah, kalau ada temen yang nggak seneng diving, tapi ikut nih, mau pingin ikut Mas Joy punya teman, nggak seneng diving, nggak semua orang, tapi pinginnya hobinya mancing gitu, boleh, barengan aja kesininya kan, sini bisa dia mancing, Mas Joy diving gitu. Iya. Oke. Kalau Segara Tegeh penginapannya itu ada berapa unit di sini, Bli? Nah, kalau saat ini masih 5 unit, terus kemudian, gitu. Satu kamar bisa berdua. Kalau bertiga boleh, tapi extra bed. Tambah extra bed, tapi bisa ya, maksudnya buat teman-teman yang mungkin datang bertiga tapi pengen sekamar gitu, bisa, boleh. Monggo aja gitu kan. Oke. Tentang diving, Bli, apalagi yang mau disampaikan kira-kira untuk ini nih, namanya pemandangan di bawah laut itu itu beda banget. Itu yang bikin ketagihan ya, Bli ya? Iya. Itu apanya nih? Ini untuk menarik teman-teman yang mungkin belum mau diving biar nyoba kayak gitu. Nah, kalau menurut saya kalau diving itu tenang. Kita tuh tenang, nggak ada suara bising-bising gitu, tapi tenang. Ya suara bubble ada, tapi lebih ketenangan. Ya ikan itu gimana rasanya itu? Perasaannya itu tenang, karena nyaman. Jadi buat orang-orang yang biasa ketemu macet, biasa rush hour dan segala macam itu nurunin tensinya tuh paling tepat diving ya. Pokoknya habis diving itu pasti orangnya ketawa. Begitu ya, happy. Lucunya begitu happy ya. Itu kita lihat aja ke pantai habis terkena arus, kadang-kadang ada arus atau hal lucu gitu. Ketawa juga naik, ketawa ada arus keras nih. Oh, ada ikan yang nyerang kita gitu umpamanya gitu kan. Ya masih happy.
Arus, bicara soal arus, hari ini kan angin lumayan gede nih. Tadi barusan di bawah gimana, Bli? Nah, kalau di sini nggak begitu arusnya. Oh gitu. Ya. Walaupun di Urek juga masih aman kalau aja. angin cuma di atas aja. Arusnya kan ombak, tapi ombaknya Oke. bagus. Nah, kalau arusnya sini, kalau di sini itu rendah arusnya, nggak kayak tempat lain tuh. Oke. Ya, makanya bagus buat pemula di sini mencoba. Oh iya. Nah. Ya karena serem juga kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti, tahu-tahu kok dia nggak bisa ngontrol badannya kan gitu. Iya. Ke bawah arus tuh lumayan menakutkan gitu. Apalagi kalau pakai boot dive kan, pakai perahu, itu mau turun lihat ke bawah, udah hitam gitu kan. Takut kalau di sini pantai kayak kita ke kolam. Iya. Pantai berdiri begini lihat ke bawah. Enak nih turun 1 meter. Pelan-pelan, bertahap gitu ya. Itu langsung. Itu enaknya diving dari pantai. Iya. Makanya di Tulame itu bagus buat pemula paling top, pemula experience, profesional tuh kayak fotografer. Oh iya. Banyak yang kesini. Ini kan di belakang kita banyak banget alat-alat nih, Bli Erik. Ini perawatannya gimana sih? Bisa diceritain? Maksudnya kan kalau teman-teman kan nggak mungkin nih, saya baru pertama kali mau diving tapi harus beli alat dulu. Iya benar. Ya kan? Nah kalau sebenarnya kalau awal diving tuh kita udah siapkan semuanya. Kayak peralatan tuh kayak regulator, PCD, pokoknya full. Kayak baju renang aja udah ada. Ini ya? Ya. Wetsuit namanya. Wetsuit namanya. Sepatu juga. Nah kalau di sini kita pakai sepatu karena dari pantai. Oh iya. Kan pantainya berbatu. Oh iya, tapi nggak runcing, bukan batu ya, bukan koral. Nggak runcing, ya, nggak runcing dia. Tapi tetap putus sepatu. Kayak putus sepatu, pakai sepatu. Wetsuit udah mau yang panjang, mau yang pendek. Ya. Airnya di sini hangat. Oh. 28, 29. Oh iya. Hangat bukan gara-gara pipis. Beda lagi. Iya. Oke. Loh menarik loh ini. Ini paling kecil wetsuitnya ukuran berapa, Bli? Kecil anak-anak ada, XS ada. XXS sampai yang paling besar? Ada. Ada juga. Jadi udah lengkap teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau ke sini kan tinggal ke sini aja kita udah siapkan semua. Nggak perlu khawatir ada wetsuit. Saya apa enggak? Seukurannya segala macamnya udah ready semua. Sampai masker juga ada semua. Masker ada yang kecil, yang lebar. Ya, maaf yang hidungnya agak pesek, ada yang mancung, ada. Oh, sampai segitu ini ya? Iya, detailnya. Iya bener juga sih. Kalau misalkan hidungnya mancung pakai yang settingan pesek, iya nggak enak. Apalagi kalau yang bentuknya mancung dipakai hidung pesek kan susah. Iya. Nekennya equalize itu. Tamu-tamu yang hidungnya mancung paling banyak dari mana, Bli? Eropa lah. Orang-orang Eropa ya? Boleh. Ya. Gitu. Dan mereka ukurannya gede-gede dan ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau diceritakan tentang menariknya alam bawah laut nih? Wah, kalau menceritakan alam bawah laut tuh kita harus podcast 1 kali lagi, 2 kali lagi. Gitu ya? Ya ceritakan yang menurut pengalaman saya aja yang general dulu ya. Nanti kalau misalkan ada mau nyeritain tentang ada penyelam goib malam hari, itu nanti aja. Itu yang penting teman-teman kalau mau datang mau diving silakan ke sini ya. Nanti cek aja di websitenya Pinus. Udah lengkap ya di situ detail-detail ininya. Tinggal cek aja terus kemudian udah datang di sini ketemu Bli Erik sama bleaching mana tadi. udah entah kemana. Kayak gitu ya teman-teman. Kayaknya udah cukup ya Bli Erik. Ini sore-sore gini enak diving atau enak apa ini? Kalau di Lamen enak diving. Sore gini ya. Iya. Kalau diving di sini bisa 4 kali bisa diving. 1 hari? Bisa 4 kali. Jam berapa aja tuh? Nah, bisa pagi. Pagi jam 6 udah mulai bisa. Jam 6 tuh lihat apa aja? Ikannya beda nggak dengan yang sore? Itu lebih sepi. Kayak kita diving ke Liberty nih, kapal karamnya. Iya. Jam 6 pagi. Lebih sepi. Karena mulai sibuk itu jam 10. Jam 9, jam 10 mulai sibuk sampai jam 2 siang. Orang-orang yang liburan ke Bali dari mana itu sepi maksudnya sepi orangnya. Di penyelamnya. Tapi ikan-ikannya tetap rame. Nah, ikannya
Tetap. Iya, iya. Masa ikannya mau Kirain kemana? mereka belum bangun tidur Iya. gitu. Jam 6 pagi itu jam berapa lagi? Jam 6 bisa. Nah, biasanya paling sering ya programnya itu jam habis makan pagi. Jam 8.30. Oh iya iya iya. Habis itu jam 8.30 jam 11 sebelum makan siang. Habis itu jam 1 udah balik atau jam 12.30 makan siang. Rehat sebentar. Nah, habis itu setelah makan siang jam 2.30 jam 3 turun lagi. Begitu bisa nyelam malam juga di sini. Oh, night dive ya. Nggak semua tempat bisa. Oh gitu. Ya, karena kalau tempatnya berarus, Oh iya benar. tak boleh. Iya iya iya. Di sini kan aman lah. Gitu aja sih. Ya. Kalau ngobrol Banyak ya, diving itu, ya. nggak, waktu sejam nggak cukup tuh. Tapi beli Erik, nggak bahaya tak tiap hari nyelam terus? Nggak, Nggak. udah ada aturannya. Iya, itu. Kita udah belajar nih. Diving tuh nggak bahaya sebenarnya. Kalau dilakukan secara benar. Ya. Sama, Ya. anggap aja paling awal aja ini. Lihat formulinya ini dulu. Dibaca, kesehatan, ditaati, dipahami. ya, dipahami dulu. Gimana, ada asma apa enggak, Ya, semuanya. ya. Kan Ya. nggak ujuk-ujuk langsung diving, kan salah juga itu. Iya, 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 Kalau iya, di sini, iya. di sini dulu. Apalagi pemula, dilihat dulu. Oh, saya pernah operasi tapi 5 tahun yang lalu. Kayak operasi usus buntu, appendix. Iya iya iya. Kan nggak apa. Iya 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 iya. Ya, itu. Tapi udah normal kok. Iya, Nah, iya. itu bisa dijelasin di sini. Ya, maksudnya begitu, nggak aman, yang penting ikut aturan yang benar. Iya, iya. Sama kayak orang naik motor ya. Sama. Naik motor kalau tahu peraturan, taat peraturan aman. Tapi kalau nggak taat ya Ya benar. berantakan. Kayak di gini kan 60 km per jam ya. Kita naik motornya 100 km per jam gitu kan. Salah Ntar juga. ada emak-emak keluar gang bingung. Iya, itu bahaya. Semuanya kalau diikuti dengan aturan yang benar, caranya yang benar. Iya. Kayak pemula itu aturannya isi pemuli dulu, dijelasin dulu. Iya. Habis itu ke kolam dulu kan aman kan. Kayak di sini, nggak langsung ke laut Iya. ditelepon. Yuk ke laut gitu kan, beda. Jorokin. Mungkin gitu. Kolam dulu. Ya, di kolam berapa 20 menit. Iya. Sampai bisa lah. Iya, Sampai iya. bisa nyaman, baru kita ke laut. Dan dibawa oleh orang yang profesional, yang tahu dan dijaga, apalagi satu orang satu, kan lebih aman jadinya. Di base ini ada berapa instruktur? Nah, kalau di sini kita ada 2 instruktur. Oke. Instruktur 2, dive master ada 2, Dive master itu udah bisa nemenin customer ya. orang, ya. Oke. Terus? yang dive guide juga ada. Dive guide ada. Oke. Menarik loh. Apalagi ya beli Erik ya. Kok kayaknya ini memang paling benar kalau mesti nyemplung ya. Yang jelas teman-teman, kalau ini diving itu tidak sebahaya dan semenyeramkan yang dipikirkan, karena rulesnya, aturannya memang udah jelas dan udah tertata rapi dari dulu ya. Dari dulu kayak gitu. Dan saya rasa podcast kali ini udah cukup ya beli Erik. Kami mau lanjut dan yuk cus bareng Pinus.